Wa dzalika bi asra'itinabil ma'asi. Ya, dengan cara apa itu? Amalan yang bisa membuat cepat melewati siratal mustaqim itu, yaitu dengan segera meninggalkan kemaksiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumi wa bikum fid dharain. Allahumma asma' ma sami'a qulubina li dzikrik warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulik wa amalan bi kitabik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal maqalatu saminatu wal ishruna an Hatimil Asami rahimahullahu ta'ala. Bermula makalah yang ke-28 itu bersumber dari Hatim Al-Asam, semoga Allah merahmatinya. Annahu qala, bahwasanya Imam Hatim Al-Asam mengatakan, man sarrafa arba'an ila arba'in wajadal jannata. Man bermula barang siapa sarrafa, itu dia memalingkan arba'an akan 4 perkara ila arba'in kepada 4 perkara yang lain, wajadal jannata, maka dia akan mendapatkan surganya Allah. Artinya apa? Iman taroka arba'an, bermula barang siapa yang meninggalkan 4 perkara, wa tawajjaha ila arba'in, dan dia menghadap kepada 4 perkara ini, perkara lain, wajadal jannata, maka dia akan mendapatkan surga. Yang pertama adalah an-naumu. An-nauma ilal qabri. Artinya yang pertama adalah tidur. An-nauma, tidur, ilal qabri, menuju ke kuburan. Artinya apa? Bi antara karohatan naumi, bahwa dia meninggalkan kenyamanan tidur, wa tawajjaha, dan dia menghadap ila rohatahu, kepada kenyamanannya, fil qabri, di dalam kubur, bi an amila solihan li ajlihi, yaitu dengan dia beramal yang soleh, li ajli, karena tujuan di alam kubur, ya. An-nauma ilal qabri, artinya dia meninggalkan kenyamanan tidur dan dihadapkan menuju kepada kenyamanannya dia di alam kubur. Artinya apa? Ya, ada. Semestinya tidur misalkan dari jam 11 bangun semaunya, kan mestinya kan waduh nyaman tidurnya gitu kan, puas tidurnya gitu. Kenyamanan tidurnya itu dia tinggalkan. Dia jam 3 setelah alarm, atau jam berapa sebelum subuh dia bangun, dia mandi, dia melakukan ibadah-ibadah qiyamul lail, ya, bertahajud, baca Al-Quran,
diisi waktu tidurnya itu semestinya dia tidur diisi dengan sesuatu amal soleh. Tujuannya apa? Ya untuk dia ingin mendapatkan kenyamanan di alam kubur. Kan bagaimanapun juga itu kan kita kegelapan alam kubur itu kan akan dirasakan oleh setiap orang. Lah, terangnya alam kubur itu ya dengan amal-amal soleh kita. Di antaranya dengan baca Al-Quran, dengan amal-amal soleh yang lain. Ya bagaimana tidak gelap? Ruangan hanya lebarnya 1 kali 2 kali 1 itu ditutup dan diuruk tanpa dikasih lampu. Jangan dikira bahwa lah itu kan dia udah jasadnya udah mati. Iya, jasadnya mah udah tapi ruhnya kan. Nah, sebagai ahlus sunnah wal jamaah pun kita harus meyakini bahwa ada namanya alam kubur. Dalilnya mana? Nabi sendiri berdoa setiap di penghujung sholatnya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari siksa alam kubur dan siksa api neraka. Ya, Nabi baca doa itu warid. Ya. Kita sebagai umatnya harus meyakini bahwa ada namanya kehidupan di alam kubur, namanya alam barzah, alam setelah kematian. Lah bagaimana kita bisa mendapatkan kenyamanan di alam kubur itu? Yaitu diantaranya kita tinggalkan kenyamanan tidur itu, kita isi dengan amal-amal soleh. Ya, tidur harus tidur, ya harus tidur, tapi dibagi proporsinya. Jangan sebatas tidur dari sore bangun kencing doang, kencing udah tidur lagi. Paling cepatnya orang ketika bangun tidur terus kencing terus tidur lagi paling cepat itu langsung subuh itu pasti deh. Misalkan jam 3 atau jam 4 gitu, ntar masih lama jam 3, ntar ini aja dah, ntar tahajud dah, udah mepet azan aja dah. Bablas pasti itu kalau udah seperti itu. Iya, sampai subuh. Ya udah sore padahal masih kurang kenyang aja seperti itu. Ya itu. Ya. Wal fakhra ilal mizan, dan dia yaitu meninggalkan al-fakhra, sesuatu yang dibanggakan, ya kesenangan ya, ilal mizan, menuju kepada ingat nanti bahwa kita itu akan ditimbang amal baik kita. Bi antara kata tatawula, yaitu bahwa kita meninggalkan yaitu at-tatawula 'alan nas, ya, meninggalkan sifat sombong, ya, kesombongan 'alan nas, di atas orang lain, ya. Bi ta'didil manaqibi, ya, dengan wa tawajja ila amal hasanati, ya, dan yaitu dengan dia tinggalkan itu kesombongan, dia menuju kepada beramal ila kamal, kepada amal yang baik. Li ajli ziyadatiha, tujuannya apa? Untuk bertambahnya yaitu timbangannya di mizan itu, ya, zia bertambah fil mizani, di timbangan, ya. Meninggalkan kesombongan, ya, apa yang mau disombongkan, ya. Kalau orang ibaratnya masih butuh orang lain mah nggak ada yang mau disombongkan, ya. Sekaya apapun, sehebat apapun, dia akan butuh orang lain, ya. Kalau masih butuh kepada orang lain berarti dia masih fakir, ya. Orang butuh bantuan, ya, meskipun nggak butuh uangnya, butuh bantuan, berarti namanya masih fakir, masih butuh sama orang, iya. Ada konglomerat misalkan begitu, ya, masih butuh ajudan besok ini, ya, sama aja, iya, sopir seperti itu, iya. Meskipun andai kata ada mobil yang autopilot, misalnya gitu kan, ya udah setirin, berani apa nggak dia? Dia nggak berani, ya. Nah itu, ya, berikutnya adalah wal fakhra ilal mizan, meninggalkan kemegahan, kesombongan,
Wala tusair khaddaka linnas, ya, janganlah engkau berpaling ya ketika berjalan di hadapan manusia. Ya, ketika kita baru punya apa aja, kita ketemu orang aja bawaannya udah mau melengos aja. Waduh, ketemu teman akrab kayaknya gimana. Nah, nggak boleh seperti itu. Warahata ila sirati, dan dia meninggalkan suatu kenyamanan ila sirati, yaitu menuju kepada as-sirat, ya. Sirat, kita akan ada sebuah perjalanan, kita menyeberangi sirat, ya. Babak penentuan kita, apakah kita nanti akan masuk ke dalam nerakanya Allah atau akan diselamatkan menuju ke dalam surganya Allah. Fi antara karahatal badani, dengan cara apa? Dengan meninggalkan kenyamanan badan, suatu yang membuat enak badan. Wa tawajjaha ila amilin yasru'ul murura ala sirat, ya. Dia tinggalkan itu, ya, yang menjadikan kenyamanan badan dia leha-leha nyantai, ya, menuju kepada amalan yang bisa mempercepat amalan itu melewati di atas siratal mustaqim. Wa dzalika bi asra ijtinabil ma'asi, ya, dengan cara apa itu amalan yang bisa membuat cepat melewati siratal mustaqim itu, yaitu dengan segera meninggalkan kemaksiatan, ya. Kemaksiatan jangan dianggap kemaksiatan sedikit ini, kecil ini, jangan. Nggak ada yang namanya kecil kalau dilakukan terus menerus, ya. La sigara ma'al istimror, tidak ada ibaratnya kata-kata dosa kecil kalau dosa kecil dilakukan terus menerus. Dosa kecil terus dan jadi besar. Wala kibara ma'al istighfar, dan tidak ada dikatakan dosa besar kalau dia diikuti dengan istighfar, ya, astagfirullahaladzim, menyesal, ya, menyesal, tidak akan mengulangi lagi seperti itu. Nah, hal seperti itu akan menyebabkan orang dimudahkan, ya, melewati siratal mustaqim, yaitu dengan cepat. Wasyahwata ilal jannati, dan dia meninggalkan syahwat, keinginan hawa nafsunya, ilal jannati, karena ingin menuju ke surganya Allah. Nah, karena khuffatil jannatu, ya, bil makarihi, surga itu dikelilingi sesuatu yang tidak disukai. Wa khuffatun nari, ya, bisyahwati, ya, dan neraka itu dikelilingi dengan namanya syahwat. Ya, kalau pengen syahwat dilepas, syahwat dibiarkan untuk melakukan sesuatu apapun, ya udah di sekitar syahwat itu udah ada jalannya, yaitu jalan menuju ke dalam neraka. Begitupun ibaratnya tahajud pasti berat, rutin tadarus baca Al-Quran pasti berat, ya, melakukan kebaikan kepada orang pasti dilakukan dengan berat. Nah, itu kalau dia bisa lulus, dijalankan dengan tekun terus menerus, insya Allah jalannya itu jalan menuju ke surganya Allah. Bi antara kasyahwata, yaitu dengan cara apa? Dia meninggalkan syahwat, kesenangan hawa nafsunya, wa tawajjaha ila masaqatil ibadati, dan dia arahkan dirinya itu kepada, yaitu beratnya ibadah. Ya, gimana berat sih? Jam 2, jam 3 saat pulas-pulasnya ada mata masih ngantuk, ya. Saya ngantuk, dia harus ambil air wudhu, sholat. Makanya triknya ketika orang bangun tengah malam itu, ya, pertama kita itu dianjurkan untuk berdoa ketika bangun tidur itu, langsung berdoa, ya. Berdoa, karena doa yang dilakukan di saat bangun tidur sebelum kemana-mana itu termasuk doa yang diijabah oleh Allah. Karena apa? Ketika dia baru sadar dari tidurnya, dia ingat Allah. Nah, itu tuh. Nanti kalau dia udah masuk kamar mandi baru doa, itu kemustajabannya itu udah hilang itu. Karena sesuatu yang di saat-saat istijabah, saat-saat mustajabah itu adalah di saat waktunya sempit.
waktunya sempit. Ya, kalau waktunya luas mah orang udah persiapkan, waktunya sempit. Ketika waktunya sempit itu dia manfaatin, bangun tidur langsung dia berdoa, langsung ke kamar mandi, ya pipis atau yang lain sebagainya. Kalau waktu masih panjang mandi, setelah mandi sholat yang ringan dulu, jangan yang berat-berat. Sholat yang pertama langsung sholat tabarok, waduh. Kedua ini karena apa? Masih pikiran kita masih belum connect itu, masih campur-campur itu. Nah, kita baca dulu yang pendek-pendek dulu, rakaat pertama, kedua. Setelah selesai, baru rakaat yang bangun sholat lagi-lagi itu, baru kita lakukan yang panjang. Terus urutan sholat yang kita lakukan itu apa? Ya biasanya itu yang terbaik itu pertama niat sholat wudhu dulu. Sholat wudhu 2 rakaat, terus sholat taubat 2 rakaat, terus sholat yang lain. Kalau tasbih lah, apa sholat apalah, ya, itu ditutup dengan witir kalau memang sorenya kita belum melaksanakan witir. Tapi kalau saya sudah melaksanakan witir, berarti ya nggak usah. Seperti kata la witraini fil lail, tidak ada witir dalam 1-2 malam. La witraini fil laili, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Ya. Fa innal jannata khuffati bil makari kama fil hadis. Nah, di sini tadi karena sesungguhnya surga itu dikelilingi dengan sesuatu, yaitu amalan-amalan yang tidak disukai oleh hawa nafsu kita. Wan naro ya khuffatil bil syahwati, dan neraka itu dikelilingi dengan ya sesuatu yang pengennya hura-hura, kesenangan, dugem ya, dunia gemerlap ya itu ya. Wah, pokoknya malam minggu, udah malam weekend, malam nakal, udah persiapannya panjang seperti itu. Wah, itu. Nah, itu diantaranya sesuatu yang menyebabkan arahnya itu udah jelas. Sebenarnya gambaran udah jelas. Yang enak-enak, yang sifatnya hura-hura itu udah di depannya itu ada gambaran sebuah nerakanya Allah. Sesuatu yang agak sulit, ya perjuangan. Di saat orang bangun malam itu kan berat sekali, dan melakukan kebaikan yang sifatnya rutinitas waldoba dirutinkan. Nah, itu pasti akan sangat sulit. Ya udah itu dulu ya. Wal maqalatu tasyatu wal isyruna. Nah, kita bahas maqalah yang ke-29. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.